Negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Landasan hukum bela negara terdapat pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 ayat 1 dan 2 yang dimana ayat 2 menyebutkan upaya bela negara yang diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Bela negara bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Sedangkan fungsi dari bela negara yaitu untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara, sebagai kewajiban setiap warga negara, serta sebagai panggilan sejarah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 menyatakan Hari Bela Negara diperingati setiap tanggal 19 Desember sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan tokoh nasional dalam mempertahankan kemerdekaan dan sistem pemerintahan Indonesia yang mandiri. Seorang pria berusia 55 tahun penduduk kota Wuhan, Tiongkok, tiba-tiba menderita demam tinggi berkepanjangan pada akhir Desember 2019. Tak diketahui penyakit yang dideritanya, tapi demam berlangsung hingga lebih dari 2 pekan dengan disertai gangguan pernafasan. Pria yang juga pedagang di pasar hewan liar di ibu kota provinsi Hubei itu kemudian diketahui terinfeksi virus corona, sekaligus disebut sebagai orang pertama yang menderita COVID-19. Sejumlah peneliti kemudian menyimpulkan virus baru ini masih satu keluarga dengan virus corona yang pernah mewabah, yakni SARS pada tahun 2003 dan MERS pada tahun 2012. WHO pun secara resmi menamakan virus baru ini sebagai Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau SARS-CoV-2, penyebab penyakit COVID-19. Indonesia mengonfirmasi kasus COVID-19 pertamanya pada 2 Maret tahun 2020. Adanya virus ini dapat menimbulkan berbagai ancaman yang mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, melaksanakan 3M untuk memutus rantai penularan virus ini merupakan salah satu upaya bela negara yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu menggunakan masker. Lalu 3M yang kedua yaitu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Dan terakhir, menjaga jarak ketika berada di dalam kerumunan. Mari melaksanakan 3M sebagai upaya bela negara untuk memutus rantai penularan virus corona yang dapat mengancam kelangsungan hidup